Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, nama budaya, salam kebajikan, serta salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Hanum Aralia dengan 3 digit yang terakhir 214. Di sini saya selaku ketua dari SGD B9. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman akan mempresentasikan tentang Travel Medicine in Medical Education. Adapun nama anggota dari kelompok SGD B9 adalah sebagai berikut. Pada penjelasan kali ini, kita akan membagi menjadi 4 subbab, yaitu Definition, Principle, Mechanism, and Advice. Nah, salah satu dari background of travel medicine itu adalah tentang long life learner. Untuk penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan oleh saya pribadi dan juga teman-teman saya, yaitu Abel serta Rini. Menempuh pendidikan dokter merupakan satu dari banyak tahap yang harus ditempuh untuk menjadi seorang dokter. Oleh karena itu, profesi dokter juga sering dikenal masyarakat dengan sebutan long life learner. Mulai dari menguasai materi-materi medis, mempraktekkan teori-teori tersebut, hingga memiliki kemampuan komunikasi yang efisien dan juga efektif untuk sesama teman sejawatnya maupun masyarakat agar informasi medis dapat tersampaikan dengan baik. Hal-hal seperti ini esensial dalam membentuk diri sebagai seorang dokter yang kompeten. Salah satu cara untuk mewujudkan ini adalah dengan menempuh bidang kedokteran pariwisata. Sejak dulu, sektor pariwisata Indonesia telah menjadi salah satu pilar perekonomian negeri. Salah satu provinsi yang gemar dikunjungi oleh para wisatawan dari luar negeri ataupun dalam negeri adalah Pulau Bali. Hal ini tidak luput dari peran pemerintah yang menjalankan dan juga mengembangkan program-program guna untuk menjaga kestabilan pariwisata Indonesia. Perkenalkan dokter, nama saya Maridiva Abel Sastrawan dengan 3 digit NIM terakhir 221. Di sini saya izin melanjutkan menjelaskan materi yang sebelumnya telah dijelaskan oleh salah satu teman saya yaitu Canica. Seperti program pengembangan desa wisata, pemberian insentif kepada pelaku usaha, pemberian sertifikasi pemenuhan standar keamanan kebersihan kepada tempat-tempat wisata, dan masih banyak lagi upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah guna meningkatkan rasa aman dan nyaman wisatawan saat berkunjung, sehingga pada akhirnya kepercayaan wisatawan terhadap sektor pariwisata Indonesia kian meningkat pasca pandemi. Namun, kegiatan wisata tidak hanya diisi oleh pengalaman-pengalaman menyenangkan dalam menjelajahi tempat wisata atau mengeksplorasi kuliner-kuliner setempat, tapi juga diikuti oleh risiko-risiko keamanan dan kesehatan yang dapat menimpa dan pada akhirnya membahayakan wisatawan. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah pencegahan dan penanganan terhadap risiko tersebut, baik dari segi tenaga kesehatan maupun dari wisatawan itu sendiri. Salah satu cara pulau di Indonesia yang dikenal dengan sebutan Pulau Dewata tersebut sebagai salah satu provinsi yang banyak dikunjungi di Indonesia dalam mewujudkan hal ini, yaitu dengan menyediakan cabang ilmu kedokteran wisata. Salah satunya yang terdapat di Universitas Udayana. Kedokteran wisata atau disebut juga dengan travel medicine merupakan cabang ilmu kedokteran baru yang mempelajari kesehatan, pencegahan atau penanganan penyakit, dan penata laksanaan masalah kesehatan pada wisatawan. Nah, ilmu travel medicine ini dapat mempersiapkan dan membantu wisatawan sebelum melakukan perjalanan dengan memberikan konsultasi pra-perjalanan, selama perjalanan, dan pasca perjalanan. Dengan demikian, travel medicine tidak hanya melindungi wisatawan yang bepergian saja, tetapi juga melindungi kesehatan masyarakat global secara menyeluruh. Penulisan ini sebagian besar mencakup definisi tentang travel medicine dengan prinsip-prinsip yang dianutnya, yang terdiri dari potensi penyakit yang dihadapi wisatawan, penanganan dan pencegahan yang dapat dilakukan oleh wisatawan, contoh kasus nyata dari penyakit saat berwisata di Indonesia, dan ditutup dengan peran Universitas Udayana dalam memfasilitasi travel medicine sebagai bidang ilmu mereka yang unggul. Kami telah mengumpulkan data mengenai bagaimana macam-macam penyakit pada travel medicine bisa muncul dari beberapa faktor, serta bagaimana meningkatkan urgensi akan mengapa masyarakat harus sadar akan pentingnya travel medicine. Travel medicine atau seringkali dikenal dengan nama emporiatrik merupakan bidang kesehatan yang berfokus dalam pencegahan dan penanganan bahaya kesehatan yang datang dari pariwisata. Bidang kesehatan ini sebenarnya berasal dari beberapa ilmu, yaitu epidemiologi atau penyebaran penyakit, ilmu kedokteran okupasi untuk tenaga kerja asing, kesehatan imigran dan pengungsi, ilmu kedokteran penyakit tropis untuk negara-negara tropis, kesehatan masyarakat, ilmu kedokteran penyakit infeksi, dan juga imunologi untuk pencegahan penyakit melalui vaksinasi. Sebenarnya, risiko yang datang dari perjalanan pariwisata ini berbeda untuk setiap wisatawan. Semuanya tergantung kepada sejarah medis wisatawan, waktu dan alasan kunjungan, dan juga penyakit endemik yang ada di tempat pariwisata.
Untuk pembahasan selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya. Terima kasih. Halo semua, perkenalkan nama saya Gede Yogi Atta Pramana dengan 3 digit terakhir NIM saya yaitu 225. Jadi di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai apa sih pentingnya mempelajari ilmu travel medicine. Jadi yang pertama itu ada evaluasi vaksinasi. Jadi dengan mempelajari ilmu travel medicine ini, para wisatawan akan tahu vaksin apa yang mereka harus ambil sebelum bepergian ke daerah-daerah tertentu. Nah, dengan begitu para wisatawan akan terhindar dari penyakit yang bisa dicegah dengan vaksin seperti hepatitis A. Yang kedua itu ada evaluasi penyakit yang ditularkan oleh hewan. Nah, dengan mempelajari ilmu travel medicine, para wisatawan akan tahu hewan apa saja yang membawa penyakit apa saja yang dibawa oleh hewan tersebut, dan bagaimana cara menanganinya. Dengan begitu, para wisatawan bisa terhindar dari penyakit-penyakit yang disebabkan oleh hewan seperti rabies dan malaria, sehingga mereka mampu melewati perjalanannya dengan baik. Yang ketiga itu ada mengatur penyakit bawaan wisatawan. Nah, jadi dengan pelajari ilmu travel medicine ini, para wisatawan akan mampu menangani penyakit-penyakit bawaan yang kronis mungkin seperti asma dan gangguan jantung, sehingga tidak mengganggu perjalanan mereka. Yang keempat itu ada evaluasi makanan dan minuman. Nah, dengan mempelajari ilmu travel medicine, para wisatawan akan tahu makanan dan minuman apa yang baik dikonsumsi dan tidak baik dikonsumsi di daerah-daerah tertentu, sehingga mereka bisa terhindar dari penyakit-penyakit yang mungkin dibawa oleh makanan tersebut. Yang terakhir atau yang kelima itu ada membantu para wisatawan dalam mengemas obat-obatan. Nah, dengan mempelajari ilmu travel medicine ini, para wisatawan akan tahu obat-obatan apa saja yang harus dikemas dalam perjalanan mereka, sehingga mereka bisa nanti menangani penyakit-penyakit yang mungkin muncul di saat dalam perjalanan tanpa harus mencari lagi obat-obatan tersebut. Sekian, terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Sri Mauli Marialasti Krisan Pasaribu dengan nomor 3 digit NIM terakhir 209. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai prinsip travel medicine. Prinsip travel medicine itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pre-traveling, during traveling, dan post-traveling. Prinsip ini dirancang untuk membantu wisatawan menjaga kesehatan mereka dan mengurangi resiko penyakit atau cedera selama perjalanan. Prinsip yang pertama adalah pre-traveling atau sebelum berpergian. Ini adalah gambaran aktivitas, persiapan, atau tindakan yang dilakukan sebelum seorang melakukan perjalanan. Mencangkup serangkaian langkah yang membantu wisatawan mempersiapkan perjalanan mereka dengan baik, menjaga kesehatan, dan mengurangi resiko masalah selama perjalanan. Prinsip yang kedua adalah during traveling atau saat tiba di tempat tujuan. Berbagai hal dapat terjadi dan penting untuk tetap waspada. Oleh karena itu, pentingnya mengikuti nasihat yang diberikan oleh penyedia layanan travel medicine. Beberapa hal yang perlu diperhatikan saat tiba di tempat tujuan adalah menjaga kesehatan pribadi dengan menjaga kebersihan, mencuci tangan, dan minim berkontakan dengan orang yang tidak dikenal. Lalu, keamanan makanan dan minuman dengan menghindari makanan atau minuman yang berisiko tinggi terkontaminasi. Dan yang terakhir adalah membawa obat-obatan yang diperlukan selama perjalanan, serta perlengkapan pertolongan pertama yang sesuai. Prinsip yang ketiga adalah post-traveling atau setelah tiba di tempat asal. Setelah wisatawan selesai melakukan perjalanan, wisatawan perlu melakukan beberapa tindakan dan perhatian khusus untuk menjaga kesehatan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan setelah perjalanan adalah evaluasi kesehatan dengan memeriksa kesehatan setelah perjalanan. Jika wisatawan merasa tidak sehat atau mengalami gejala seperti demam, diare, atau masalah kesehatan lainnya. Dan yang terakhir adalah pengawasan kesehatan jangka panjang jika gejala yang dialami memiliki efek jangka panjang. Mungkin sekian dari saya. Selanjutnya saya berikan kepada teman saya. Halo, perkenalkan nama saya Natania Fernanda Herdaning dengan NIM 3 digit terakhir 207. Ada sebagian wisatawan yang berkunjung dan mengunjungi suatu tempat dari mancanegara menerapkan pengobatan dalam perjalanan. Sayangnya, hal itu tidak akan menjamin keselamatan wisatawan dan penduduk lokal. Akan tetapi, ada baiknya untuk menerapkan prinsip travel medicine agar lebih bersiap diri dan kuat secara fisik maupun mental. Pengertian mekanisme travel medicine artinya suatu cara tindakan
atau upaya pencegahan dan penanganan tentang travel medicine. Cara penanganannya tetap masih sesuai dengan prinsip pre-travel, during travel, dan post-travel. Sebagai contoh, misalnya diterapkannya konseling dan medical check-up sebelum berpergian, lalu menjaga diri dengan baik dan berkonsultasi lagi dengan dokter di tempat wisata apabila ada keluhan, dan melakukan medical check-up sekali lagi pada saat setelah selesai berpergian. Nah, dalam penjelasan selanjutnya, ada beberapa poin-poin penting yang akan diambil dan dijelaskan. Mekanisme dari travel medicine ini juga sebaiknya benar-benar diterapkan bagi yang mengetahuinya, karena dikutip dari International Journal of Travel Medicine and Global Health, sebagian besar wisatawan masih tidak menyadari resiko kesehatan dan tidak mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan atau mencari nasihat kesehatan sebelum melakukan perjalanan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hanum Aurelia dengan 3 digit NIM terakhir 214. Pada pembahasan selanjutnya, kita akan menjelaskan tentang tindakan penanganan pada travel medicine. Penanganan travel medicine ini melibatkan serangkaian langkah yang bertujuan untuk merawat masalah kesehatan yang akan timbul pada saat perjalanan. Beberapa contohnya adalah yang pertama, pengelolaan kondisi medis prima. Jika Anda memiliki kondisi medis yang memerlukan perawatan terus-menerus, pastikan Anda membawa cukup persediaan obat untuk seluruh perjalanan. Yang kedua adalah travel health kit. Bawa travel health kit yang berisi peralatan pertolongan pertama, obat-obatan yang Anda butuhkan, serta perlengkapan medis yang sesuai dengan kebutuhan kesehatan Anda. Yang ketiga adalah masalah kesehatan umum. Ketika Anda mengalami masalah kesehatan umum seperti demam, pilek, diare, atau luka ringan, gunakan obat-obatan yang ada pada travel health kit yang Anda bawa. Yang keempat adalah dehidrasi serta gangguan pencernaan. Diare dan dehidrasi merupakan masalah umum pada saat berpergian. Jadi, pastikan Anda untuk tetap terhidrasi dengan minum air bersih dan elektrolit yang tepat. Yang kelima adalah pencegahan infeksi. Patuhi praktik pencegahan infeksi seperti mencuci tangan dengan sabun serta air yang mengalir. Dan juga menghindari kontak langsung dengan individu yang sakit dan menghindari makanan atau air yang berpotensi terkontaminasi. Yang keenam adalah mengenali tanda-tanda darurat kesehatan. Ketahui tanda-tanda darurat kesehatan dan tindakan yang harus diambil jika Anda atau teman perjalanan Anda mengalami masalah serius seperti kesulitan bernafas, nyeri dada, atau kehilangan kesadaran. Yang ketujuh yaitu konsultasi medis lokal. Jika Anda membutuhkan perawatan medis yang lebih serius, temukan fasilitas perawatan medis lokal atau rumah sakit terdekat. Yang kedelapan adalah melapor penyakit menular. Jika Anda didiagnosis dengan penyakit menular selama perjalanan, patuhi pedoman yang berlaku di negara tujuan mengenai pelaporan penyakit tersebut. Dan yang terakhir yaitu yang ke-9, konsultasi dengan profesional kesehatan. Jika Anda mengalami gejala yang tidak diketahui penyebabnya, atau jika Anda merasa perlu untuk mendapatkan saran medis lebih lanjut, cari konsultasi dengan profesional kesehatan setempat. Penanganan travel medicine ini didasarkan pada prinsip menjaga kesehatan dan keamanan para wisatawan selama perjalanan. Dengan merencanakan dengan baik dan memiliki pengetahuan yang memadai tentang penanganan masalah kesehatan yang mungkin akan timbul, wisatawan dapat menjalani perjalanan yang lebih aman dan lebih nyaman. Perkenalkan, nama saya Reni Rasman dengan digit NIM terakhir 217. Sekarang ingin menjelaskan penyebaran yang dapat terjadi di travel medicine ini. Pertama, penyebaran itu dapat dilewati oleh udara sebagai tetesan atau partikel aerosol. Contoh penyakitnya adalah COVID-19, Ebola, TBC, dan lain sebagainya. Lalu ada penyebaran lewat fekal atau oral atau mulut. Penyakit yang dapat disebarkan adalah hepatitis A dan hepatitis E. Lalu penyebaran ketiga melewati darah atau cairan tubuh. Penyakit yang dapat ditularinya adalah hepatitis B dan hepatitis C beserta sifilis. Lalu penyebaran yang keempat dapat melewati kontak kulit atau selaput lendir. Contoh penyakitnya adalah herpes, kudis, dan kurap. Yang kelima dan terakhir ini, penyebarannya dapat melewati kontak seksual. Contoh penyakitnya ada limfogranuloma venereum, gonorea, sifilis, lalu dan sedikit kemungkinan untuk HIV. Lalu contoh kasus nyatanya di Indonesia contohnya adalah vaksinasi untuk perjalanan ke daerah endemis malaria seperti Papua. Seorang individu yang mau melakukan perjalanan ke daerah Papua yang merupakan daerah endemis malaria perlu mendapatkan konsultasi dari dokter spesialis travel medicine. Dokter harus memberikan informasi tentang resiko malaria, lalu memberikan vaksinasi atau memberikan obat
profilaksis yang diperlukan untuk mencegah infeksi malaria. Lalu selanjutnya adalah penanganan infeksi gastrointestinal. Ya intinya adalah diare. Salah satu masalah kesehatan umum lah yang dapat dihadapi para wisatawan saat bepergian ke Indonesia. Dokter travel medicine ini dapat memberikan nasihat tentang cara mencegah infeksi ini serta memberikan rekomendasi obat-obatan yang harus dibawa. Lalu ada konseling tentang pencegahan penyakit tropis. Dokter travel medicine ini juga memberikan konseling tentang cara mencegah penyakit tropis, di mana Indonesia sendiri merupakan negara tropis, sehingga banyak terjadi penyakit demam berdarah, Zika, dan lain sebagainya. Mereka harus memberikan informasi tentang penggunaan repelen, penggunaan kelambu, dan tindakan pencegahan lainnya untuk menghindari infeksi lebih lanjut. Sekian dari saya, terima kasih. Fasilitas yang diberikan Universitas Udayana terkait travel medicine. Yang pertama adalah travel clinic. Travel clinic yang berada di Rumah Sakit Universitas Udayana di daerah Badung, Bali, merupakan kolaborasi antara Rumah Sakit Universitas Udayana, Udayana One Health Collaboration Center, dan Travel Medicine Unit Faculty of Medicine. Layanan yang diberikan Travel Medicine Center Rumah Sakit Udayana ini berupa konsultasi medis dan tindakan pencegahan, serta pemberian imunisasi tertentu bagi para wisatawan yang berkunjung ataupun yang akan bepergian. Layanan Travel Medicine Center meliputi kegiatan pra-travel, during travel, dan post-travel. Pelayanan pra-travel yang diberikan adalah segala hal yang perlu diketahui mengenai penyakit rabies, diare, dan beberapa penyakit lainnya. Kemudian diberikan juga informasi dan resep mengenai obat untuk membantu atau mencegah serta mengobati penyakit saat berpergian. Hasil analisis mengenai negara yang akan dikunjungi, rencana perjalanan, aktivitas, dan imunisasi juga tidak lupa diberikan. Klinik ini juga bisa melakukan banyak jenis imunisasi seperti Japanese encephalitis, rabies, hepatitis A dan B, demam tifoid, demam kuning, TDAP, HPV, meningotomeningitis, MMR, dan polio. Selain vaksin, klinik ini juga menyediakan beberapa lab tes seperti hematologi, tes kimia darah, analisis urin, pemeriksaan feses, tuberkulosis, diagnosis. Kemudian, jika wisatawan terkena penyakit biasa ataupun penyakit post-travel, wisatawan bisa datang ke klinik ini. Fasilitas kedua yang diberikan Udayana adalah buku tentang travel medicine. Terdapat 4 buku, yaitu 2 buku pedoman, 1 buku ajar, dan 1 buku monograf. Yang pertama, 2 buku pedoman dengan judul Buku Pedoman Pencegahan Bidang Kedokteran Wisata dan Buku Pedoman Diagnosis dan Terapi Bidang Kedokteran Wisata. Kedua buku ini berisi tentang bagaimana cara menangani penyakit pasca wisata, penyakit yang mungkin terjangkit pada wisatawan, medical evacuation, dan komunikasi dalam kesehatan berwisata. Yang kedua adalah buku ajar yang terjudul Buku Ajar Travel Medicine. Kurang lebih buku ajar ini memiliki isi yang sama dengan buku pedoman. Yang ketiga adalah buku monograf yang berjudul Keselamatan dan Kesehatan Wisata. Buku ini memiliki isi yang berbeda dengan 2 buku lainnya, yaitu tentang epidemiologi kesehatan wisata, pemetaan hazard, dan resiko serta layanan kesehatan. Fasilitas ketiga yang diberikan Udayana terkait travel medicine adalah penelitian dan pelatihan. Udayana telah membuat roadmap mengenai penelitian. Di roadmap tertulis bahwa topik utama yaitu travel medicine mempunyai 3 subtopik, yaitu kesehatan, penyakit infeksi, dan infeksi terkait wisata. Sedangkan penelitian terkait travel medicine yang sudah dilakukan yaitu adalah implementation of water management system to prevent related Legionella, assessment of policy and willingness to adopt hotel and spa management in Bali, detection influenza A and B viruses in foreign tourists with ill symptoms at multiple private hospital in Badung and Denpasar by RT-PCR method, health service and preparedness in facing travel condition problems and foreign tourists in Bali, epidemiology and risk factors traveler diarrhea for foreigner at Bali Island, dan masih banyak lagi. Diharapkan penelitian ini dapat membantu para turis dan dokter. Dan dari penelitian, Universitas Udayana juga memberikan pelatihan seperti pelatihan pertolongan pertama pada kecelakaan water sport dan memberikan konseling pada turis. Jadi, berdasarkan penjelasan yang sudah dijelaskan sebelumnya, ada beberapa hal yang dapat disimpulkan mengenai travel medicine. Yang pertama, travel medicine adalah salah satu bidang pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk mencegah bahaya kesehatan akibat perbedaan iklim, budaya, maupun penyakit endemik yang berada di daerah wisata. Yang kedua, travel medicine sangat penting karena dapat membantu para wisatawan agar tetap aman dan sehat selama melakukan perjalanan. Yang ketiga, prinsip travel medicine dibagi menjadi 3, yaitu pre-travel, during travel, dan post-travel, yang bertujuan untuk menjaga para wisatawan tetap sehat dan tercegah dari penyakit maupun cedera selama perjalanan. Yang keempat, mekanisme travel medicine mencakup persiapan fisik, mental, maupun penanganan penyakit-penyakit yang mungkin terjadi selama perjalanan. Dan yang terakhir, Universitas Udayana memfasilitasi travel medicine melalui beberapa hal. Yang pertama, travel klinik yang berada di Rumah Sakit Udayana. Yang kedua, buku mengenai travel medicine. Dan yang terakhir, penelitian maupun pelatihan mengenai travel medicine.
Sekian dari penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.